Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini salah satu bulan yang dihormati, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hambanya, maka hendaknya ikut mengagungkan dan menghormati apa yang diagungkan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri pada 4 bulan tersebut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Dan kita sekarang ada di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, salah satu bulan yang diagungkan dan dihormati. Bahwasanya zaman dahulu, ya, di bulan-bulan ini itu dilarang mengadakan peperangan. Ya, tidak boleh, karena ini bulan-bulan yang dimuliakan dan dihormati. Dan kita di bulan ini, ya, sebagaimana kata seorang sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya di bulan yang dihormati, diagungkan ini kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa, atau sudah sepantasnya kita menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat yang dikerjakan, ya, di 4 bulan yang diagungkan ini itu kadar dosanya berlipat ganda dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan di 4 bulan yang dihormati, diagungkan ini, itu kadar pahalanya sangat besar dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan ketika kita masuki bulan Muharram ini, ya, untuk banyak beramal ibadah, beramal soleh, karena pahalanya istimewa dan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya di bulan Muharram ini hendaknya kita banyak melaksanakan puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram." Jadi puasa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Masya Allah. Maksudnya di sini adalah puasa sunnah, ya. Baik kita menjalankan puasa sunnah di hari-hari bulan Muharram ini, yaitu puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid dan puasa yang lainnya. Karena puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram disebut sebagai bulannya Allah. Ini merupakan keistimewaan, ya, keutamaan bulan Muharram. Puasa di bulan ini itu sangat utama, bahkan sangat utama, disebutkan keutamaannya itu setelah keutamaan puasa wajib di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi, wa afdhalus shalah ba'dal fardhi sholatu al-lail, dan seutamanya salat setelah salat wajib 5 waktu adalah salat malam. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada hari tertentu yang kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini untuk berpuasa. Maka ini harus menjadi perhatian kita, yaitu di tanggal 10 Muharramnya atau di hari ke-10 Muharram, disebut sebagai hari Asyura. Di hari ini kita dianjurkan untuk berpuasa, dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita mengenai pahalanya, ahtasibu 'alallah ayyukaffiru as-sana allati qablah. Aku berharap kepada Allah, ya, puasa Asyura ini bagi orang yang mengerjakannya
Allah Akbar, ini pahala yang besar ya. Kalau kita mengerjakan puasa Muharram, 10 Muharram, yang puasa Asyura, maka dosa kita setahun yang lalu akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di 10 Asyura ini atau 10 Muharram, di hari Asyura atau 10 Muharram ini ya, ternyata umat lain atau kaum Yahudi mereka juga menjalankan ibadah puasa. Ketika mereka ditanya kenapa mereka menjalankan ibadah puasa di 10 Muharram ini, mereka menjawab bahwasanya 10 Muharram ini adalah hari atau tanggal di mana Nabi Musa dan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah SWT dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga kemudian di setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami umat Islam itu lebih berhak untuk menghormati, ya, untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW berpuasa, kemudian memerintahkan para sahabat dan kita selaku umatnya untuk juga menjalankan ibadah puasa di 10 Muharram. Tapi Nabi SAW kemudian menganjurkan supaya kita menyelisihi kaum Yahudi, maka kita dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nabi SAW bersabda, "La in baqitu al-'am al-muqbil la asumanna at-tasya." Kalau sekiranya aku masih hidup tahun mendatang, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya juga, yaitu 9 Muharram. Dan di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Khalifu al-Yahud," selisihilah orang-orang Yahudi, "antasumu yauman qabla atau yauman ba'dah," yaitu dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maksudnya sebelum 10 Muharram atau sesudah Muharram. Jadi pilihannya adalah bagi kita puasa 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, atau kita berpuasa 9 Muharram, 10 Muharram, atau paling tidak kita puasa di tanggal 10 Muharramnya saja, supaya kita tidak terluput daripada pahala yang disampaikan, dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya puasa di 10 Muharram itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Allahu Akbar. Kemudian sedikit ya sejarah yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudari sekalian tentang bagaimana kisah Nabi Musa dan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Jadi ketika Nabi Musa dan pengikutnya ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya ini terpojok ya, karena tidak ada jalan lagi, semuanya jalan buntu, di hadapannya adalah laut ya. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah dekat ya, ada di hadapan mereka, mereka saling melihat, saling bertatapan face to face ya. Kelompok Fir'aun dan bala tentaranya begitu besar, sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya ini dalam kelompok kecil ya, jumlahnya sedikit. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi para pengikut Nabi Musa mereka khawatir, mereka ketakutan, sungguh kita benar-benar akan tertangkap, kita akan tersusul, sudah habislah kita ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan bagaimana yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana supaya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada mereka. Kata Nabi Musa, "Qala kalla," sekali-kali tidak, kita tidak akan tertangkap, kita tidak akan tersusul. "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Kata Nabi Musa, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Allah akan memberiku petunjuk. Masya Allah. Ini harus menjadi kalimat ya, yang menguatkan juga ya, dalam menguatkan kita dalam kehidupan ini. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku, Allah akan beriku petunjuk. Ketika Nabi Musa mengucapkan kalimat ini, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa awhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa
agar pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Allahu Akbar. Mukjizat Allah turun, ya, kepada Nabi Musa, buah daripada keyakinan Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Dan benar saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian kata Allah apa? Fanfalaqa, maka lautan itu terbelah menjadi dua. Fakullu firkin kattaudil azim, dan setiap belahannya ini seperti gunung yang besar terbelah, ya. Kemudian menjadi jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Allahu Akbar. Kemudian ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu lewat, ya, dari belahan lautan itu, ya, Fir'aun dan bala tentaranya kemudian ikut lewat juga menyusul, tapi sayang sekali kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kembali belahan laut itu, ya, kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Demikianlah, ya, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan, tidak akan mengabaikan hamba-hambanya yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah, ya, kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, yang kemudian Nabi Musa dan pengikutnya itu merayakan, ya, hari keselamatan mereka ini dengan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya hendaknya, ya, kita merayakan hari-hari yang kita anggap ini hari kesuksesan kita atau hari keberuntungan kita rayakan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya kita rayakan dengan huru-hara, ya, dengan berbuat hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Karena sejatinya kesyukuran seorang hamba itu, ya, itu dibuktikan dengan bagaimana dia meningkatkan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat.